Maka nih para akhwat, ya, saya karena waktu terbatas, saya bilang kembalikan fungsi dasar ibu di era sekarang jadi rasa nyaman. Sehingga anak kalau anaknya ibunya nyaman mana pengen pulang terus. Jam 10 malam tiba-tiba, mau pulang apa pulang kenapa? Masih sore, enggak kangen sama Umi. Makanya supaya Uminya memberi rasa nyaman, Umi harus punya 3 skill. Waktu saya berapa menit lagi? 5 menit lagi, saya kasih 3 skill. Mau saya kasih tahu? Supaya ibu dirindukan. Oke ya, sekarang praktekkan. Skill dasar seorang ibu supaya dirindukan, anak selalu pengen pulang. Yang pertama adalah skill memasak. Oke? Memasak memang bukan kewajiban para akhwat. Betul. Silakan semua lihat kitab fikih masing-masing, tidak ada satupun keterangan akhwat wajib memasak. Sebab kita membangun rumah tangga bukan rumah makan. Benar? Benar, saya nggak tolak itu. Tapi ketahuilah penelitian dari mahasiswa psikologi UGM di Jogja berdasarkan surveinya, hal apakah yang membuat anak kangen pulang? Rindu masakan ibu. Mama nggak betah di sini, pengen pulang soalnya di sini masakan begitu terus. Pengen banget masak sayur asem bikinan mama. Walaupun cuma sayur asem tapi asemnya original dari badan mama. Tuh tak tergantikan asemnya. Maka ibu-ibu di sini, please, salah satu PR halakoh para akhwat adalah membuat para akhwat-akhwat bisa masak. Jangan sampai masak air aja nanya bumbunya apa. Masak air, nanya bumbu, ya Allah. Please, para akhwat sekarang ya. Kalau akhwat dulu kan sumur kasur dapur, kalau sekarang sumur kasur Carrefour. Harus bisa memasak. Kalau ditanya bukan wajib, ini daya tarik magnet. Jangan ngandelin 14045, 14022. Ya Allah. Saya kalau udah gini jadi geregetan juga. Bisa masak? Ustadz saya bisa. Ya, soto, rendang, sop dalam bentuk mie instan. Tuh. Awal sekarang gitu, pagi mie goreng, siang mie rebus, malam mie goreng mie rebus. Besok pagi mie rebus digoreng. Maaf kalau tersinggung, saya ingin bilang akhwat yang cuma bisa masak mie, siap-siap dipoligami. Oke, skill pertama apa? Masa habis ini share gimana cara memasak gimana ya. Pokoknya itu nggak jadi ini jadi hobi. Setiap majelis talim saya bina ada lomba memasak. Saya bilang ibu, bahkan saya jadi ustadz yang paling beruntung mungkin di dunia ini. Karena sebelum mengisi ditanya dulu, Ustadz mau dibikinin apa? Waduh, enak banget jadi Ustadz. Pulang dibekalin oleh Ustadz, kami bikin banana cake coba ya gitu. Selalu ada yang dibawa. Oke. Skill dasar pertama memasak. Yang kedua, skill dasar seorang ibu wajib memijit. Bisa memijit. Oke, jangan tersinggung dulu. Bukan berarti buka pijat refleksi depan rumah. Bukan, gini. Setiap anak wajib suka dipeluk, suka disentuh. Sampai dewasa orang tuh butuh dipeluk, butuh sentuh. Ingat, ini rumusnya. Tapi kalau anak sudah ABG, main peluk aja, mereka nolak. Apa sih ini? Maka memijit, memberi konteks terhadap pelukan. Sini, akhirnya iya enak nih. Dan ketahuilah ketika seorang anak mau diusap bagian punggungnya, mau disentuh bagian perut dan bagian telapak tangannya, ini membuat anak lancar bercerita. Makanya jangan sepelekan profesi tukang pijit. Sejatinya tukang pijit itu konselor. Benar. Di kampung saya, nggak tahu di sini, itu tukang pijit tahu aib semua tetangga. Benar. Lagi mijit gini, kok biru-biru bu? Iya, ini saya habis dipukulin. Tuh kan cerita. Makanya kenapa kalau istri saya dipijit wajib saya temani. Karena kalau nggak ceritanya bablas. Wajib saya temani. Makanya itu kalau kita mijit itu sarana untuk nanya, kok ini gini? Iya mi. Nah, terbuka kan, kebongkar rasanya. Oke, pertama apa? Yang kedua, nih habis ini. Baru 2 sini saja, jangankan anak kangen pulang, suami juga pengen pulang terus nih. Percaya sama saya, habis ini kalau punya 2 skill ini, itu suami banyak yang resign dari kantornya. Ya, bisnis online semua di rumah ya. Oke, yang ketiga. Karena waktu terbatas, saya batasi karena ini Yusuf. Ini sebenarnya slide-nya panjang, tapi ini yang 3.
Supaya ibu dirindukan, skill ketiga adalah bisa mendengar. Kenapa? Karena kalau berbicara nggak usah diajarin. Ini udah bawaan orok, ibu-ibu udah bisa bicara. Ya, sebab wanita itu yang sehat jiwanya minimal mengeluarkan 20.000 kata per hari. Itu wanita sehat jiwanya. Maka ibu kalau bicaranya sedikit tanda emosinya lagi sakit. Makanya bapak-bapak sini harus tahu kalau istri tanya satu, jawaban satu, tandanya lagi sakit. Udah makan belum? Udah. Makan apa? Ayam. Ayam apa? Goreng. Beli di mana? KFC. Nanya mulu, itu lagi sakit. Kalau istri ditanya satu, jawabannya 1000, tanda lagi happy. Udah makan belum? Udah, tadi aku mau beli ayam goreng, di tengah jalan ketemu Bu Juju. Aku ditawarin batu akik bacan, Pak. Cuman 100.000, 5, dapat 5. Terus aku dimain ke rumahnya, arsiteknya Ridwan Kamil. Terus aku ditawarin asuransi, ternyata dia agen asuransi juga. Nah, dari ayam goreng, kalau ujung-ujung asuransi, itu tanda istri kita lagi happy. Ya, jadi nggak usah dikasih tahu kalau istri itu lagi happy, cukup lihat cara dia bicara. Makanya istri kalau banyak bicara itu udah mafhum. Cuman kelemahan ibu-ibu itu adalah di mendengar. Sebab begitu banyak anak yang baru cerita sama ibunya, tiba-tiba akhirnya malas cerita karena ibunya nggak sabar mengeluarkan ayat. Benar. Bunda masa tadi ada yang godain aku. Kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim itu kan aku mau diruqyah kan? Malas tuh, asap ngebul, malas, nggak mau. Ayatnya nggak salah. Tidak salah. Ibnu Mubarak hanya mengatakan berhati-hatilah menyampaikan ayat karena kalau di saat yang tidak tepat orang akan menolaknya. Makanya dengarkan dulu. Perhatikan dulu. Ya, sebab sesuatu yang baik kalau nggak kontekstual malah merusak. Contoh bapak-bapak ini zikir baik nggak? Baik. Coba zikir istighfar pas lagi memandang wajah istri. Astagfirullahaladzim. Tetangga lewat, alhamdulillah. Itu kan jadi musuhan nih masalah. Zikirnya salah nggak? Ya enggak lah. Yang salah itu konteksnya dia nggak tempatkan. Coba antum ngucap lagi orang musibah, alhamdulillah. Enggak salah, konteksnya yang salah. Ya, jadi pahami ini, nasihat tidak salah kepada anak. Tidak salah menasihati anak, tapi saat anak curhat pakai kuping kita. Makanya teknik supaya anak mau bercerita namanya teknik cicak, tahu? Kalau anak cerita tiba-tiba harus ngomong apa? Ya Allah, wajib begitu. Kalau enggak anak akan cerita sama cicak beneran. Ya, maka ibu-ibu di sini pahami penting untuk banyak mendengar. 3 skill ini adalah salah satu benteng membuat anak magnet. Jadi kalau rumusnya 2 ini. Ayah di luar sebagai pagar yang memberitahu bla 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 bla. Inilah dunia yang keras nah, bla bla bla. Kamu jangan main-main dengan internet bla. Ini seperti Yakub kepada Yusuf, maka ibu yang membuat ayo nak pulang nak, pulang nak, pulang nak, pulang. Inilah salah satu konsep mendidik anak tangguh.